I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Raja Belanda pada 2020 kemarin, ada satu hal yang menarik karena secara terang-terangan Raja Belanda meminta maaf pada Indonesia tentang penjajahan yang pernah dilakukan. Nah, sebagai negara yang memang buat buku sejarah kita ini tebal, banyak yang salut dengan permintaan maaf tersebut. Namun banyak juga yang bertanya, mengapa cuma Indonesia? Padahal ada banyak negara yang dijajah Belanda dalam perjalanan kejayaan mereka. Kalau ingin menelusuri penjajahan Belanda lebih dalam, kita harus bicara soal sejarah panjang dari kampungnya Robin van Persie tersebut. Nah, ternyata Belanda juga merupakan negara jajahan sebelum merdeka oleh Spanyol lewat Undang-Undang Penghapusan Diri yang terbit pada 1581. Ya, walaupun mereka tidak sepenuhnya merdeka karena harus terus berperang panjang yang dikenal sebagai Perang 80 tahun. Sejak di tahun 1581 tersebut, Belanda bukan hanya meladeni Spanyol yang ingin kembali menguasai beberapa wilayah penting dari Belanda, utamanya provinsi di bagian barat seperti Holland dan juga Zeeland yang jadi pusat perdagangan maritim di Eropa. Namun Belanda juga mulai melakukan penjelajahan untuk mendapatkan rempah-rempah yang kala itu menjadi sangat seksi di Eropa. Pada tahun 1590-an, kapal-kapal Belanda mulai melakukan penjajahan dan berhasil menduduki sebagian wilayah Brasil, dan juga sebagian dari Ghana yang dikenal dengan Pantai Emas Belanda atau Gina Belanda di Afrika Barat. Kekuasaan ini yang kemudian memberi akses Belanda untuk lebih jauh menuju Samudra Hindia. Penjelajahan ini yang kemudian membuat Belanda menjadi saingan utama Portugis dan juga Spanyol di tanah jajahan Hindia, yang kemudian memecahkan Perang Belanda-Portugis. Lewat jalur kekuasaan tadi, Belanda kemudian mendirikan perusahaan dagang yang bernama Compagnie van Ver, Kongsi Dagang Jarak Jauh, yang jadi cikal bakalnya VOC. Perusahaan ini nih yang mengirim 2 armada kapal menuju Indonesia, tepatnya di Maluku, pada tahun 1594. Banyak yang mengaitkan kalau tahun inilah di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun faktanya bahwa Belanda tidak mengirimkan pasukan militer, tapi hanya berdagang rempah di Indonesia. Jadi penjajahan yang katanya 350 tahun tersebut tidak sepenuhnya benar. Belanda baru melakukan invasi pada Indonesia lewat Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1619, lalu mengganti nama Jakarta menjadi Batavia dan terus menduduki Kepulauan Nusantara yang kelak menjadi Indonesia, hingga pendudukan Jepang di tahun 1942. Lewat VOC jugalah Belanda kemudian menjajah beberapa negara Asia lainnya, entah itu untuk menjadi benteng ataupun menjadi jalur perdagangan rempah. Contohnya Malaka, yang diserang dan menyerah pada Belanda karena tidak lagi mendapat dukungan Portugis. Kemudian ada wilayah Sri Lanka yaitu Kolombo beserta Ceylon, yang juga diambil karena kaya akan kayu manis. Lalu masuk ke India, tepatnya di Nagapattinam, Karanganore, dan Cochin, sebagai benteng pertahanan mereka di sana. Dari sini kekuasaan Belanda di Asia pun terus meluas bahkan sampai di Jepang. Mereka menduduki wilayah bernama Hirado dan Neshima. 2 tempat ini jugalah yang nantinya membangun kedekatan antara Belanda dan juga Jepang. Kemudian setelah itu, Belanda masuk ke Mauritius dan Benggala untuk jadi lahan pertanian beberapa tanaman seperti tembakau dan juga tebu. Berikutnya, menjajah dan masuk ke daerah Taiwan yang pernah dikenal sebagai Taoyuan yang sekarang bernama Anping untuk menaklukkan saingan dagang mereka di Asia, yaitu Portugis. Sepak terjang Belanda lewat VOC memang membuat Belanda memiliki cengkraman luas di wilayah yang nantinya dinamai Hindia Belanda. Bahkan tidak jarang, di semua tempat yang disebutkan tadi ada campuran keturunan Belanda dan orang lokal. Selain VOC di timur, bagian barat juga menjadi lahan basah bagi Belanda lewat WIC atau West India Company yang juga merupakan serikat dagang Belanda. Bedanya WIC ini bertugas di wilayah barat yang berlawanan dengan VOC. Nah, tugas WIC atau WIC di barat pun cukup spesifik, yaitu mendominasi perdagangan gula dan budak yang berada di tangan Portugis pada saat tersebut. Besarnya invasi yang dilakukan oleh WIC dimulai di beberapa bagian Brasil seperti Bahian dan Pernambuco.
Dua tempat ini dikuasai WIC untuk mengontrol perdagangan dan perkebunan gula di Amerika. Namun karena kurangnya pekerja, WIC melebarkan sayap ke beberapa bagian di Ghana seperti Elmina dan Aksim. Kemudian masuk ke Angola pada tahun 1641 hingga 1648. Strategi ini terbukti berhasil. Perkebunan gula pun menjadi lancar. Bahkan karena kekuasaan yang meluas ini, Belanda mendapat akses ke pulau-pulau Karibia untuk menghasilkan garam seperti Sint Maarten, Curaçao, Aruba, dan Bonaire. Di benua Amerika, negara jajahan Belanda paling menarik adalah Suriname. Saat diduduki Belanda, banyak pekerja dari Jawa yang kemudian dikirimkan ke sana untuk bekerja. Bahkan sampai sekarang, mereka tetap bermukim di sana hingga populasi orang Jawa di Suriname mencapai 14% dari total populasi dan menduduki posisi keempat etnis terbanyak di sana. Selain melebarkan sayap ke pulau-pulau kecil, Belanda juga melakukan ekspansi ke wilayah Amerika Utara. Warisan kolonial Belanda di Amerika adalah New York City, yang awalnya adalah sebuah kota yang dibangun dengan nama New Amsterdam. Pembangunan ini dilakukan Belanda untuk memperkuat benteng mereka di benua Amerika karena kekuatannya diancam oleh gabungan Spanyol dan Portugis. Untuk lebih menstabilkan posisi mereka di timur Amerika, Belanda kemudian merambah barat Amerika di Chili Selatan, tepatnya di Valdivia. Tapi hanya sebentar karena kekuatan Spanyol terlalu besar di sana. Setelah bersaing di Amerika, Belanda kemudian menyeberang ke benua hitam Afrika. Di benua ini, hanya Afrika Selatan yang menarik bagi Belanda. Hal ini terbukti dengan bermukimnya Belanda di Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Keberadaan Belanda di sini cuma satu, yaitu mendapatkan budak untuk dijual di Eropa dan juga di Amerika. Masa kejayaan Belanda di tanah ini terjadi pada tahun 1778, di mana Belanda menaklukkan suku Khoikhoi yang merupakan penduduk asli dan merebut wilayah adat mereka. Penaklukan ini terus-menerus terjadi hingga merambah berbagai suku di Afrika Selatan yang tentu mendapatkan perlawanan sengit. Suku Xhosa menjadi satu yang paling berani karena mendorong Belanda untuk berperang yang menjadi konflik terlama masa kolonialisme di Afrika. Penaklukan Belanda yang dibahas ini terjadi mulai dari abad 15 hingga abad 17 yang menjadi masa keemasan kerajaan Belanda. Saat masuk ke abad 18 dan 19, Belanda mulai kehilangan kekuatan, bahkan selalu menjadi pemeran pembantu dalam Perang Dunia. Makanya, pada tahun 1942, Belanda harus rela memberi Indonesia kepada Jepang yang menjadi salah satu tumpuan perdagangan utama Belanda. Kekalahannya di momen inilah yang juga membuat koloni Belanda tergerus, bahkan tidak berhasil mengambil alih kembali Indonesia dengan dua agresi militer yang direncanakan. Nah, itu saja tentang negara yang pernah dijajah Belanda hari ini. Menurut kamu, apa Belanda juga harus meminta maaf ke semua negara yang disebutkan tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.